Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul proses manajemen perubahan. Baiklah teman-teman, mungkin langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Proses manajemen perubahan. Nah, ini teman-teman kita perlu tahu dulu apa sih proses manajemen perubahan itu. Proses manajemen perubahan adalah cara supaya perubahan berhasil. Misalnya, sebuah perusahaan menggantikan sistem lama ke sistem baru. Nah, supaya karyawannya nggak bingung, perlu ada yang namanya penjelasan, pelatihan, dan aturan baru. Nah, langkah-langkah inilah yang disebut dengan proses manajemen. Nah, selanjutnya realita perubahan. 70% inisiatif gagal. Inisiatif perubahan organisasi gagal tanpa manajemen yang terstruktur dan pendekatan yang sistematis. 30% berhasil hanya sebagian kecil perubahan yang mencapai target ketika dijalankan tanpa kerangka kerja yang jelas. Nah, ternyata banyak perubahan yang gagal. Kenapa bisa gagal? Karena kebanyakan perubahan hanya memfokuskan pada sistemnya saja, tetapi tidak mempersiapkan orang-orangnya. Selanjutnya, dua sisi perubahan. Setiap inisiatif perubahan memiliki dua dimensi yang harus dikelola secara seimbang untuk memastikan keberhasilan. Yang pertama ini dimensi struktural, proses bisnis dan alur kerja, teknologi dan infrastruktur, kebijakan operasional, struktur organisasi. Nah, yang kedua ini dimensi manusia, pola pikir dan budaya kerja, keterampilan dan kompetensi, resistensi dan kecemasan individu, motivasi dan keterlibatan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ada dua sisi dalam perubahan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dimensi struktural. Nah, dimensi struktural ini berkaitan dengan sistem, aturan, teknologi yang diubah. Nah, sedangkan dimensi manusia ini berkaitan dengan orang-orang yang menjalankannya. Nah, jadi intinya perubahan bukan hanya sekedar fokus pada sistemnya saja, tetapi harus mempersiapkan orang-orang yang menjalankan perubahan tersebut. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan perubahan. Mengapa kita berubah? Yang pertama ini faktor internal, inefisiensi operasional, kebutuhan peningkatan kinerja atau transformasi budaya organisasi. Yang kedua faktor eksternal, disrupsi teknologi, tekanan pasar, regulasi baru atau perubahan perilaku pelanggan. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa saat melakukan perubahan kita juga harus tahu alasannya. Mengapa kita berubah? Di sini ada dua penyebab dalam perubahan. Yang pertama itu faktor internal. Nah, faktor internal ini yang dari dalam. Misalnya kinerja kurang efektif. Yang kedua ini faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang berasal dari luar. Misalnya banyaknya pesaing baru, aturan pemerintah berubah, kebutuhan pelanggan berubah. Jadi intinya setiap melakukan perubahan kita juga harus tahu alasannya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, selanjutnya model perubahan ADKAR, kerangka kerja berbasis individu yang memastikan setiap orang melewati 5 tahap transisi secara berurutan. Yang pertama ini ada awareness, membangun kesadaran akan urgensi perubahan. Yang kedua ini desire, menumbuhkan keinginan untuk menuju transisi. Yang ketiga ini knowledge, memberikan edukasi tentang cara berubah. Yang keempat ini ability, melatih penerapan keterampilan baru. Yang kelima ini reformment, memastikan perubahan menjadi budaya baru. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa model ADKAR adalah tahapan perubahan agar berhasil, mulai dari membuat orang sadar, mau berubah, belajar, mempraktekkan, dan lalu terus dipantau dan dibiasakan agar perubahan ini berhasil dan tercapai. Selanjutnya, strategi mengatasi resistensi. Yang pertama ini ada komunikasi transparan.
sampaikan dampak perubahan secara jujur, termasuk tantangan dan manfaat yang akan dirasakan. Yang kedua, libatkan sejak awal. Karyawan yang terlibat dalam perencanaan cenderung mendukung, bukan menolak perubahan. Yang ketiga, dukung manajer. Manajer ini adalah agen perubahan utama, bekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang tepat. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa ada 3 cara mengatasi penolakan perubahan. Yang pertama, jelaskan. Yang kedua, libatkan. Yang ketiga, terus dukung orang-orang yang menjalankan perubahan tersebut. Selanjutnya, 6 langkah implementasi perubahan. Pertama, tentukan alasan utama. Definisikan mengapa perubahan diperlukan secara spesifik dan terukur. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Petakan siapa yang terdampak, siapa yang mendukung, dan siapa yang mungkin menolak. Yang ketiga, rancang strategi komunikasi. Buat rencana komunikasi bertahap yang menjangkau semua level organisasi. Yang keempat, kelola hambatan dan resistensi. Antisipasi dan tanggapi kekhawatiran secara proaktif sebelum menjadi penghalang. Yang kelima, implementasikan secara bertahap. Luncurkan perubahan dalam fase-fase yang terkontrol untuk meminimalkan risiko. Yang keenam, evaluasi dan perkuat keberhasilan. Ukur kemajuan, rayakan kemenangan kecil, dan konsolidasikan perubahan ke dalam budaya. Nah, jadi di sini dijelaskan ada 6 langkah dalam perubahan. Mulai menentukan alasan sampai melakukan evaluasi. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam perubahan. Bangun koalisi sponsor. Identifikasi dan libatkan para pemimpin yang memiliki pengaruh untuk mendukung visi perubahan. Jadilah role model pemimpin harus menjadi yang pertama mengadopsi teknologi atau proses baru. Tindakan berbicara lebih keras dari kata-kata. Ubah resistensi jadi komitmen. Dengarkan kekhawatiran, libatkan secara aktif, dan ubah penentang menjadi pendukung melalui dialog yang konstruktif. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa peran pemimpin sangat berpengaruh dalam perubahan. Nah, jadi intinya keberhasilan sangat bergantung pada peran pemimpin. Nah, selanjutnya memantau keberhasilan. Prinsip pengukuran yang efektif. Adopsi individu, ukur sejauh mana setiap karyawan telah mengadopsi perubahan yang diharapkan. Target bisnis, hubungkan kemajuan perubahan dengan metrik kinerja organisasi yang nyata. Apresiasi dan pengakuan, rayakan pencapaian transisi untuk memperkuat motivasi dan komitmen berkelanjutan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa setelah perubahan dilakukan, kita juga harus memantau apakah perubahan ini berhasil atau belum. Jadi intinya perubahan setelah dilakukan harus terus dipantau dan dievaluasi agar hasilnya tercapai dengan tujuan. Jadi kesimpulannya, perubahan adalah proses bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan konsisten dan komitmen. Manusia adalah kunci, teknologi dan proses hanya berhasil ketika orang-orang di dalamnya siap dan mampu berubah. Bangun ketangguhan, organisasi adaptif tidak takut pada disrupsi. Mereka memandangnya sebagai peluang untuk berkembang. Organisasi yang tangguh tidak menunggu perubahan. Mereka memimpikannya, merencanakannya, dan memimpinkannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini dijelaskan bahwa perubahan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus. Keberhasilan perubahan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada orang-orang yang menjalankannya. Jadi intinya, jika sistem dan manusianya dipersiapkan dengan baik, maka perubahan akan berhasil dan tujuan organisasi dapat tercapai. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang tidak pantas.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.